Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kelompok kami akan mereview 3 jurnal, yaitu yang pertama, jurnal pembuatan aplikasi tarif yang optimum menggunakan metode Newton. Yang kedua, jurnal implementasi maksimum power point tracking photovoltaik menggunakan metode biseksi. Dan yang terakhir, jurnal perancangan aplikasi graphical user interface pengolahan sinyal geomagnetik menggunakan metode diferensiasi. Nama saya Ferizi. Di sini saya akan mereview jurnal pembuatan aplikasi tarif yang optimum menggunakan metode Newton. Angkutan umum merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya. Angkutan umum idealnya mampu menjangkau setiap wilayah dan juga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tarif angkutan umum adalah besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan umum yang dinyatakan dalam rupiah. Penelitian untuk mendapatkan besarnya tarif angkutan umum sudah sering dilaksanakan. Namun beberapa penelitian memiliki kelemahan seperti perhitungan harus dilakukan berulang kali jika terjadi perubahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu aplikasi yang dapat mengantisipasi kelemahan dari metode yang digunakan selama ini. Aplikasi tarif optimasi yang akan dirancang diharapkan memberikan tarif optimum berdasarkan besaran optimum setiap parameter yang menjadi faktor penetapan tarif. Metode optimasi yang digunakan adalah metode Newton. Metode ini menggunakan pendekatan yang sama dengan metode Newton-Raphson dalam penentuan akar persamaan tak linear, melalui pendefinisian fungsi Gx sama dengan f aksen x. Setiap metode tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah konvergensi yang dihasilkan lebih cepat, dan kelemahannya adalah tidak selalu menemukan akar divergen, kemungkinan sulit dalam mencari f aksen xn, dan penetapan harga awal xn yang sulit. Dalam aplikasi ini terdapat 5 proses, yaitu proses login, proses pengolahan data kendaraan, proses perhitungan biaya operasi kendaraan, proses optimasi tarif, dan proses pengaturan. Manfaat dari aplikasi ini adalah pengguna diberi kemudahan dalam menghitung biaya operasi kendaraan dan menentukan tarif angkutan yang optimum yang memenuhi biaya operasi kendaraan. Aplikasi ini digunakan hanya sebagai acuan bagi para pengguna dalam menetapkan tarif angkutan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Pranata akan review jurnal yang berjudul Implementasi Maximum Power Point Tracking atau MPPT photovoltaik atau PV menggunakan metode biseksi. Jadi untuk abstraknya sendiri, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah jenis pembangkit listrik dengan sumber dari matahari yang energinya tidak bisa habis di masa mendatang dan akan semakin memiliki peranan penting sebagai pengganti energi fosil. Untuk kendala utama pada sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini, saat ini efisiensi dari konversi modul fotovoltaik masih cukup rendah. Fotovoltaik sendiri adalah teknologi yang berfungsi untuk mengubah atau mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik secara langsung. PV biasanya dikemas dalam sebuah unit yang disebut dengan modul. Namun dalam aplikasinya, PV mempunyai kekurangan, yakni memiliki efisiensi rendah. Ini dikarenakan karakteristik VUI sel surya yang tidak linear terhadap pembebanan. Dalam jurnal ini telah dibuat suatu alat berbasis mikrokontrol untuk mengoptimalkan kerja dari PV dengan cara mencari titik MPP atau maximum power point. Dengan metode biseksi, kemudian mengimplementasikannya menjadi tegangan output dari PV dan menjadi input untuk boost converter, sehingga dapat menghasilkan tegangan yang optimal untuk selanjutnya menjadi input untuk boost converter. Untuk penggunaan fotovoltaik sendiri memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik lain, yaitu yang pertama bersih dan bebas polusi, yang kedua beroperasi tanpa ada bagian yang perlu dibongkar pasang, yang ketiga menghasilkan listrik tanpa suara, yang keempat minim perawatan, yang kelima listrik yang dihasilkan dapat dipergunakan untuk keperluan apapun dan dimanapun, tidak perlu investasi besar ataupun pengecekan keamanan seperti industri nuklir. Yang keenam, tidak memerlukan biaya transportasi seperti ini, batubara, uranium, dan plutonium. Terakhir, awet dan tahan lama, bisa mencapai 25 tahun. Nama saya Panji Kurniawan.
Jadi, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang ketiga, yaitu tentang perancangan aplikasi Graphical User Interface pengolahan sinyal geomagnetik menggunakan metode diferensiasi. Untuk hasil review jurnal yang kami dapat, yaitu proses pengolahan data sinyal geomagnetik yang dilakukan oleh para peneliti dengan menggunakan metode diferensiasi masih dilakukan secara manual dan dengan menggunakan beberapa program yang berbeda, sehingga ini terdapat banyak kesulitan dan lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses pengolahan datanya. Dan selanjutnya, pada penelitian ini dirancang suatu aplikasi Graphical User Interface pengolahan sinyal geomagnetik menggunakan metode diferensiasi, yang proses pengolahan datanya dilakukan hanya dengan menggunakan satu program saja, serta semua proses perhitungan dilakukan secara otomatis. Kemudian, berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, selain dapat menampilkan hasil pengolahan data sinyal geomagnetik dengan menggunakan metode diferensiasi, program ini juga dapat menampilkan parameter statistik, serta dapat menampilkan anomali-anomali sinyal geomagnetik yang dapat membantu para peneliti untuk mendapatkan anomali berpusar gempa bumi. Dan juga, waktu yang dibutuhkan dalam proses pengolahan data sinyal geomagnetik juga menjadi jauh lebih cepat. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.